Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi membuka posko pengaduan pemadaman listrik Gasan Warga Kalimantan Selatan, Wan, Kalimantan Tengah. Posko ini dibentuk sebagai respon atas meningkatnya keluhan warga mengenai pemadaman listrik yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari, kegiatan usaha hingga pelayanan publik. Melalui posko tersebut, warga dapat menyampaikan berbagai bentuk pengaduan mulai dari frekuensi pemadaman, kerugian yang ditimbulkan, hingga dugaan pelayanan yang kada sesuai lawan ketentuan. Seberatan laporan yang diterima akan didokumentasikan sebagai bahan advokasi wan koordinasi lawan pihak terkait. Perwakilan LBH Borneo Nusantara, Dr. Muhammad Pazri, SHMH, Wahitakoni usai membuka posko jelang kamarian Jumat 3 Juli 2026 memadahkan, posko pengaduan dibuka sebagai wadah gasan warga untuk menyampaikan keluhan terkait pemadaman listrik. Setiap laporan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku serta memberikan pendampingan hukum apabila memang diperlukan. Ide untuk kita membuka posko pengaduan pemadaman listriknya karena kami juga masyarakat, kami juga warga negara terdampak secara langsung. Jadi bagi kami anggota LBH, terus juga kita juga jadi masyarakat, dan kami merasakan keluh kesahnya masyarakat khususnya di Kalimantan. Jadi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah sama-sama merasakan gerahnya, terus juga merasakan bahwa tidak nyaman dalam hal itu. Karena kan ketika kita lambat membayar listrik, kita bisa dicabut. Langsung 1 hari terlambat bisa diperingatkan untuk dicabut seperti itu. Terlambat membayar, kita langsung dikenakan denda atau sanksi dalam hal itu. Jadi tidak seimbang hak dan kewajibannya. Jadi berkaitan dengan rencana upaya hukum untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya. Belum lagi dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana. Tapi kan harapan kami ke depan adalah gugatan ini memberikan satu refleksi untuk cepat bagi mereka memperbaiki tata kelola energi listrik yang ada di Kalimantan, khususnya Kalsel dan Kalteng. Tuntutan dalam gugatan itu nanti apa? Nanti formulasi yang akan kami jadikan tuntutannya adalah diantaranya ada tindakan yang akan kami uji. Jadi tindakan dari PLN dalam pemadaman itu kami kategorikan adalah tindakan yang tidak profesional, tidak transparan, tidak akuntabel. Itu akan kami uji nantinya sehingga benar-benar sesuai dengan fakta yang mereka sampaikan. Jadi ada tindakan pemerintah terkait dengan memunculkan hal-hal yang sifatnya melanggar ketentuan peraturan undangan dan asas sumbernya yang baik. Yang kedua adalah tuntutannya ada ganti rugi yang nanti berbarengan ada audit. Jadi ketika nanti sudah masuk beberapa pemberi kuasa akan dilakukan audit sehingga ada kerugian material dan ada kerugian imaterial. Jadi dari rumah tangga, dari UMKM, terus juga dari kawan-kawan pengusaha dalam hal itu, dari pemerintahan misalnya juga sama, kan dari tingkat desa, RT, RW, instansi swasta yang lainnya sama rugi ketika terjadi pemadaman seperti itu. Jadi sehingga ada kerugian material dan imaterial yang akan kita tuntut setelah dihitung bersama. Muhammad Pazri menyatakan LBH Borneo Nusantara mengajak warga untuk menyampaikan laporan secara lengkap dengan menyertakan waktu kejadian, lokasi, durasi pemadaman, serta dampak yang dialami supaya memudahkan proses verifikasi. Data yang terkumpul akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan kelistrikan kepada pihak terkait. Jadi untuk Kalsel kami tidak membatasi, tapi nanti ada verifikasi yang mana masuk klasifikasi standarisasi masuk dalam legal standing kalau bahasanya. Jadi memiliki legal standing, memiliki dasar hukum untuk mengajukan sebagai para pihak dalam hal pemberi kuasa kepada kami agar nanti juga mengantisipasi adanya eksepsi dari pihak tergugat seperti itu. Karena jangan sampai kan kita maju, mereka tidak memiliki dasar hukum legal standing untuk sebagai pemberi kuasa. Akhirnya kan sia-sia untuk mengajukan gugatan. Jadi sehingga itu yang akan kami lakukan ke depan, tidak dibatasi, dan bagi mereka juga kami informasikan ini gratis. Jadi gratis, tidak dipungut biaya, dan murni ke depan adalah perjuangannya bersama-sama untuk melakukan perbaikan energi listrik yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah seperti itu. Mungkin nanti harapannya bakal ada kompensasi juga kah dari PLN atau seperti apa? Iya, tuntutan kita diantaranya kan ada ganti rugi material dan imaterial. Ya, otomatis kalau kompensasi sih bahasa kami itu sudah amanat dari aturan yang hari ini dimunculkan kan 1 minggu terakhir kita mati ini ada tidak audit dari PLN masing-masing bagi pelanggan ruginya apa saja. Kami balik ke depan, harapannya PLN lah yang membuka posko pengaduan dalam hal mengimplementasi kerugian masyarakat atau konsumen atau pelanggan. Sehingga harapan kita itu juga diganti rugi, terus juga kerugian material adanya kerusakan kerusakan alat-alat elektronik misalnya. Terus ada juga kawan-kawan yang mengeluh di grup gabungan pemadam, ikannya mati misalnya. Ikan koi bahkan, ikan lohan kalau salah,
ikan arwana, nggak ada kerugian juga seperti itu. Es krimnya meleleh misalnya, ada kerugian juga bagi ibu-ibu atau acil-acil UMKM. Nah, harapan kita hal seperti itu yang harus diganti rugi bagi PLN. Karena kan bagi mereka adalah spesial uang itu adalah sangat berharga untuk kehidupan sehari-hari. Melalui pembukaan posko pengaduan ini, LBH Borneo Nusantara berharap warga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki saluran resmi, gasan menyampaikan keluhan, sehingga persoalan pemadaman listrik dapat ditangani secara lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian pelayanan kepada warga.